Latar cerita pada film ini dimulai ketika Murayama Shoshiki telah lulus dari sekolah Oya bersama kedua temannya Furuya Hideto dan Seiki Kotaro, di mana pada cerita sebelumnya Murayama adalah ketua dari sekolah Oya yang juga bertanggung jawab terhadap pelajar paruh waktu yang tergabung di dalam Sword. Setelah Murayama lulus, kini Fujio Hanaoka menjadi orang terkuat yang juga memimpin sekolah Oya bersama temannya Tsukasa Takajo dan Jamuo. Pada era Fujio, sekolah Oya menjadi incaran sekolah-sekolah lain karena ingin menggantikan posisi sekolah Oya yang menjadi bagian dari Sword. Salah satu sekolah yang ingin menghancurkan sekolah Oya adalah Sekolah Teknik Senomon. Sekolah Teknik Senomon dipimpin oleh seorang anak yang sangat kaya raya, yaitu Amagai Kohei. Amagai bersama kaki tangannya Suzaki Ryo, Saboten, dan Sudanuma membangun sebuah aliansi dengan dua sekolah lain untuk menghancurkan sekolah Oya. Aliansi yang dibangun Amagai berisikan Sekolah Teknik Senomon, Sekolah Kamasaka, dan Sekolah Komersial Ebara. Sekolah Kamasaka dipimpin oleh Reiji Himuro dan Gandhi. Sedangkan sekolah komersial Ebara dipimpin oleh Sameoka Soji bersama Fujin dan Raijin. Suatu hari, Fujio berkunjung ke sekolah laki-laki Suzuran sendirian untuk menantang orang terkuat di sana. Orang tersebut adalah Misaki Mario atau biasa disebut Lao. Lao adalah orang yang dirumorkan memiliki kekuatan seperti monster dan sangat benci dengan kekalahan. Setelah sampai di sekolah laki-laki Suzuran, Fujio bertanya kepada seorang siswa yang memakai masker tentang keberadaan Lao. Seketika semua siswa mengarahkan tatapannya kepada Fujio. Fujio langsung diserang dengan banyak pukulan dari para siswa di sana tanpa henti. Setelah berhasil mengalahkan para siswa Keroco, para petinggi sekolah laki-laki Suzuran mulai berdatangan dan bertarung melawan Fujio habis-habisan. Meski stamina Fujio cukup terkuras, tapi dia tetap bertahan dan tidak mudah dikalahkan. Akhirnya Fujio mendapatkan satu tendangan dari salah satu petinggi sekolah laki-laki Suzuran yang mengakhiri pertarungan. Fujio juga berhasil menahan tendangan itu. Sebenarnya tendangan itu adalah maksud apakah Fujio layak atau tidak untuk melawan Lao nantinya. Setelah meninggalkan sekolah laki-laki Suzuran, Fujio malah bertemu Lao yang sedang berjalan bersama seorang temannya. Meski sempat berhadapan dan berhenti, tapi Lao tidak peduli dan lanjut berjalan ke arah sekolahnya. Fujio yang kebetulan melewati Akademi Housen, dia sempat mampir ke sana karena ingin bertemu dengan Sachio Ueda. Sachio Ueda adalah pemimpin Akademi Housen yang pernah bertarung dengan Fujio dan sekolah Oya karena salah paham dan berujung menjadi teman dalam film sebelumnya. Saat berada di Akademi Housen, Sachio dikabarkan sedang berada di luar negeri untuk menyelesaikan urusan keluarganya dan menjenguk ibunya yang sedang sakit. Setelah mendengar itu, Fujio langsung mengalihkan pembicaraan jika dia baru saja mengunjungi sekolah laki-laki Suzuran seorang diri untuk menemui Lao, tapi malah bertarung melawan para siswa di sana. Kaget mendengar itu, siswa Akademi Housen menghargai keberanian Fujio. Mereka mengatakan bahkan Sachio tidak bisa mengalahkan Lao. Akhirnya, Sabakan juru bicara sekaligus informan Akademi Housen menjelaskan tentang faksi yang ada di sekolah laki-laki Suzuran. Sekolah laki-laki Suzuran tidak memiliki pemimpin tapi terdiri dari banyak faksi. Faksi terkuat saat ini adalah faksi Lao yang berdiri hanya dengan 6 orang. Faktanya, Lao memang tidak ingin menerima Keroco di dalam faksinya. Faksi Lao terdiri dari Kamui Ito yang selalu memakai masker di wajahnya, Kansuke Seta, orang yang sering bersama Lao, Magoroku Yamaguchi, salah satu orang yang terkuat, Kozomi Yauchi atau biasa dipanggil Binzo karena seperti zombie yang selalu bangkit ketika jatuh dalam pertarungan. Takehiko Mashi dikenal dengan nama Mercy karena dia orang yang tidak terlalu ahli dalam pertarungan dan juga pemaaf, tapi dia merupakan penyusun strategi di faksi Lao. Dan yang terakhir serta terkuat adalah Mario Misaki dikenal dengan nama Lao. Mendengarkan penjelasan dari Sabakan, Fujio ternyata telah melawan beberapa dari mereka ketika berada di sekolah laki-laki Suzuran dan bertahan. Setelah kembali ke sekolah Oya, Fujio membuka surat yang diberikan Sabakan kepada dirinya. Surat itu adalah surat dari Sachio yang berisikan permintaan untuk Fujio agar menjaga Akademi Housen selama dia berada di luar negeri. Semua hal yang terjadi hari itu, Fujio ceritakan kepada teman-temannya. Mendengar cerita Fujio, Tsukasa mencari informasi tentang siapa Lao sebenarnya. Akhirnya, Tsukasa bertemu dengan Mercy, salah satu anggota di faksi Lao. Mercy hanya memberikan informasi bahwa Lao tinggal di sebuah panti asuhan. Tsukasa bersama Fujio dan Jamuo memutuskan untuk pergi ke sana dan mereka melihat Lao sedang bermain bersama anak-anak panti asuhan. Di sana, Fujio langsung menghampiri dan mengajak Lao untuk menjadi teman sambil mengeluarkan tangannya.
Meski Lao kebingungan, dia akhirnya menerima Fujio sebagai temannya. Seorang Lao yang sangat kuat ternyata adalah seorang anak yang dibuang ke panti asuhan oleh orang tuanya saat masih kecil. Ketika terjadi konflik antara anak-anak di panti asuhan, Lao melerai mereka dengan kekuatannya. Dari kecil, Lao menyadari jika dia memiliki kekuatan alami yang lebih dari orang pada umurnya. Saat beranjak dewasa, Lao selalu melatih dirinya agar semakin kuat demi melindungi seluruh penghuni panti asuhan. Di sebuah kafe, sekolah teknik Senomon, sekolah Kamasaka, dan sekolah komersial Ebara berkumpul untuk membangun strategi dalam penyerangan sekolah Oya. Salah satu petinggi sekolah teknik Senomon yaitu Saboten menelepon Shida Kenzo atau biasa disebut Shida Ken yang juga salah satu petinggi Akademi Housen untuk datang ke kafe saat itu. Setelah sampai, Shida Ken dibayar untuk menghasut agar Akademi Housen bergabung dalam aliansi yang Amagai buat untuk menghancurkan sekolah Oya. Shida Ken menolak karena kesetiaannya terhadap Akademi Housen dan dia juga menghargai sekolah Oya sebagai temannya. Setelah keluar dari kafe itu, Shida Ken malah diburu dan berujung masuk ke rumah sakit, hingga mengalami koma. Kemudian Amagai memerintahkan aliansinya untuk memburu semua orang yang berhubungan dengan sekolah Oya. Hari itu, sekolah Oya banyak mengalami kekalahan karena diserang secara mendadak dan dengan lawan yang sangat banyak. Beberapa petinggi sekolah Oya juga berujung ke rumah sakit karena mengorbankan dirinya. Melihat semua itu, Fujio merasa tidak pantas dianggap sebagai pemimpin sekolah Oya karena tidak bisa melindungi semua teman-temannya. Fujio juga bingung dengan langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan semuanya. Ditambah, Tsukasa juga diculik oleh Amagai dan ditahan di sekolah teknik Senomon. Tsukasa dijadikan umpan agar lebih mudah menghancurkan sekolah Oya. Mengetahui tentang penyerangan itu, Todoroki Yosuke yang juga salah satu petinggi sekolah Oya pergi ke sekolah komersial Ebara dan menantang Fujin dan Raijin untuk bertarung melawannya. Jika Todoroki menang, dia meminta agar sekolah komersial Ebara meninggalkan aliansi Amagai. Sameoka bersedia menerima tantangan dari Todoroki. Setelah melakukan pertarungan 2 lawan 1, akhirnya Todoroki keluar sebagai pemenangnya. Di sekolah Oya yang sedang melakukan rapat untuk membalas perbuatan aliansi Amagai dan menjemput Tsukasa, tiba-tiba Todoroki datang dan memberitahu kepada Fujio dan yang lainnya tentang apa yang telah dia lakukan. Fujio sangat berterima kasih, setidaknya Todoroki berhasil mengurangi pasukan dari pihak aliansi Amagai. Hari pertempuran tiba. Sebelumnya Fujio sudah memohon kepada petinggi Akademi Housen untuk melakukan aliansi demi mengalahkan aliansi Amagai. Karena melihat Shida Ken yang juga diserang oleh aliansi Amagai, Akademi Housen juga tidak tinggal diam. Akhirnya terbentuklah aliansi sekolah Oya dan Akademi Housen. Dengan rasa percaya diri, Fujio memastikan akan menghajar aliansi Amagai dan membawa kembali Tsukasa. Dalam pertempuran itu, sekolah Oya membawa para petingginya di antaranya Todoroki Yosuke, Shibaman, Suji, Nakaoka Sohei, Nishikawa Yasushi, dan Jamuo. Sementara Nakagoshi Oki dan Yokoyama Kiyoshi tidak bisa hadir karena masih berada di rumah sakit akibat penyerangan mendadak yang dilakukan aliansi Amagai. Lalu ada satu orang yang bukan merupakan siswa sekolah Oya, yaitu Sakata Motoaki. Motoaki adalah teman lama dari Fujio yang pernah ada sebagai musuh dalam film sebelumnya. Dengan penuh amarah atas kejadian yang menimpa Shida Ken, Akademi Housen dipimpin oleh Odajima Yuken bersama Sawamura Shoji, Jinkawa Eimei, Monji, dan Sabakan. Mereka siap bertarung habis-habisan. Pertarungan yang seru sudah dimulai, semua berusaha untuk mengalahkan aliansi Amagai dengan jumlah yang sangat banyak. Beberapa senjata dan pecahan dari minuman botol berserakan di mana-mana. Untuk menuju tempat Tsukasa ditahan, Fujio harus mengalahkan banyak pasukan aliansi Amagai. Dengan bantuan dari semua petinggi sekolah Oya dan Akademi Housen yang berhasil menahan pasukan aliansi Amagai, Fujio, Todoroki, dan Odajima akhirnya bertemu dengan Amagai dan Suzaki serta pasukan aliansi yang tersisa. Pada momen ini, faksi Lao dari sekolah laki-laki Suzuran tiba-tiba datang untuk membantu Fujio. Lao sudah menganggap Fujio sebagai teman dan tidak akan membiarkan temannya bertarung sendirian. Faksi Lao yang hanya beranggotakan 6 orang akhirnya berhasil menyapu rata sisa pasukan dari aliansi Amagai. Akhirnya Fujio berhasil menemukan Tsukasa dan menyelamatkannya. Kini tersisa Fujio, Tsukasa, dan Todoroki dari sekolah Oya. Odajima dari Akademi Housen. Sementara dari pihak Amagai hanya tersisa Amagai, Suzaki, Saboten, dan sisa pasukan Krocho.
Fujio dihadapkan oleh Suzaki, orang terkuat di sekolah teknik Sanomon. Tapi dia bekerja di bawah Amagai karena perusahaan orang tuanya yang bangkrut dan membutuhkan uang. Tsukasa memilih untuk melawan Amagai, sementara Odajima akan mengalahkan Saboten dan memastikannya agar Saboten masuk ke rumah sakit yang sama dengan Shidaken dan meminta maaf. Sementara itu, sisa kroco aliansi Amagai akan dihabiskan oleh Todoroki. Di tengah pertarungan Fujio, aliansi Fujio sudah berhasil mengalahkan semua aliansi Amagai. Karena panik, Amagai menelepon bala bantuan pasukan dari sekolah lain, tapi semua dihabisi oleh Sachio yang tiba-tiba sudah datang dari luar negeri. Di akhir pertarungan, semua aliansi Amagai kabur karena sudah kalah. Hanya Suzaki yang melindungi Amagai. Meski kini Amagai dibutakan oleh uang, tapi Suzaki masih mengingat kenangan saat kecil dia pernah diselamatkan oleh Amagai dari para perundung. Pertarungan 1 lawan 1 antara Suzaki dan Fujio akhirnya dimenangkan oleh Fujio. Amagai mengaku kalah dan akhirnya mengakui Suzaki sebagai temannya, bukan bawahannya lagi. Setelah semua selesai dan kemenangan atas aliansi Fujio, akhirnya Fujio, Lao, dan Sachio bertemu dan berjanji untuk melakukan pertarungan mereka bertiga, untuk menentukan siapa yang terhebat. Di akhir film, Fujio dan Tsukasa bertemu dengan Amagai dan Suzaki. Suzaki menantang Fujio untuk melakukan pertarungan kembali dengan kondisi Suzaki yang sudah lebih kuat dari sebelumnya. Ada juga after credit yang memperlihatkan latar di sekolah Oya yang sedang melakukan kompetisi untuk mendapatkan undangan kencan buta dari sebuah sekolah wanita. Mungkin ini adalah petunjuk untuk film selanjutnya.